yaitu orang yang tadi ya, dari masa kecil udah hidup selalu bareng dengan almarhum. Jadi silakan Mas Andre dengan apa kesaksiannya diceritakan ke kita biar ada kemanfaatan yang bisa kita ambil dari sosok almarhum. Tadi udah cukup banyak, tapi mungkin ini sisi yang lebih bisa jadi lebih asik lagi. Silakan Mas Andre. Kita beri tepuk tangan buat Mas Andre. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hanif, Pak Menteri, Mas Huda, Mas Aziz, Mbak Ira. Sebelumnya saya ingin klarifikasi kepada Mas. Jadi sebetulnya yang teman kecilnya Pak almarhum ini, Pak Bupati Dr. Andes Burhanuddin, mereka sama-sama tinggal di Kelapa Kampit. Cuman Mas Yaman mungkin di kompleks manajer, Pak Burhan mungkin di karyawan biasa, mungkin orang tuanya. Selepas dari Manggar mungkin tinggal di Kampit itu mungkin jadi staf security biasa. Nah, mereka sama-sama SD dengan Pak Bupati, hanya saja karena ada alasan tugas beliau di Pangkal Pinang, terus merekomendasikan kepada Mbak Ira agar saya hadir pada malam ini. Pak Bupati awalnya memperkenalkan saya dengan Mas Eman waktu 2000-an ya. Jadi Belitung Timur itu dianggap terbantukan dengan Kementerian PDT pada saat itu. Jadi kan termasuk daerah tertinggal. Nah, lewat jejaring inilah Pak Bupati pada saat itu, Kepala Bapeda, dengan bantuan Bang Iman dapat terbantukan dengan PDT. Awalnya mungkin Pak Bupati mengira saya tidak kenal dengan Bang Iman. Jadi perkenalan kami itu dengan Bang Eman itu waktu kami sama-sama di Jogja. Jadi kan karena kita beririsan gini ya. Dulu di Jogja itu ada namanya FKMY. Jadi ada gabungan kawan-kawan aktivis yang kebetulan kita juga pada saat itu di UMY punya kelompok studi namanya Studi Lingkaran. Terus di IAIN itu ada LKIS, ada Mas Imam Aziz, ada Mas Jadul, ada Mas Hairul Salim yang di Interpd, yang juga kita sering ketemu dengan Mas Eman di situ, sama Pendeta Tono, Elga Sarapung, dan juga ada beberapa Mas Gatot juga nah, jadi kita awalnya saya juga nggak kenal Bang Eman, ya biasa-biasa saja kan. Ketika kita hadir di aksi misalnya, pernah kita aksi dari ke Jakarta waktu itu, seingat saya kita nggak ada duit, datang ke Jalan Keramat itu minta duit sama Gus Dur. Waktu itu Pak Kiai Gus Dur sebagai ketua PBNU pada saat itu. Nah, kita dikasih uang untuk pulang ke Jogja. Nah, disitulah saya awalnya, dan ada yang memperkenalkan, ini Eman orang Belitung katanya. Apa iya? Nah, pada saat itulah kami saling mengenalkan, memperkenalkan diri, dan jauh sebelum kenal itu memang kami sudah berkawan. Mas Eman sering ketemu di aksi di jalan dan sebagainya. Terus juga ada di LKIS, kalau ada kawan-kawan IAIN Sunan Kalijogo itu buka diskusi, buka bedah buku, kebetulan sama-sama kita. Kebetulan saya di Muhammadiyah kan. Jadi ada dua, kita merasa berguru lah dengan kawan-kawan LKIS pada saat itu, bagaimana kita bisa mengembangkan kelompok studi, menulis, dan juga menerbitkan buku. Dan alhamdulillah kawan-kawan LKIS juga memang supportnya juga lumayan besar dibanding kami pada saat itu, tapi ya alhamdulillah ya bisa jalan gitu. Nah, itu awal kenal dengan Mas Eman. Jadi Pak Bupati awalnya ingin memperkenalkan sahabat kecilnya kepada saya di Jakarta, padahal saya sudah kenal beliau di Jogja era 90-an itu Pak Menteri. Jadi
90-an. Soalnya jarang orang, mohon maaf ya, orang anak-anak Belitung yang ada di jalan gitu. Jadi relatif terhitung jari lah mereka yang punya aktivitas di jalan gitu. Tiba-tiba muncul ada Bang Eman ya. Memang orangnya kalau di beberapa kali aksi itu selalu ceria aja, sebagaimana dia menulis tentang dirinya dalam puisinya itu, ya itulah Eman begitu. Nah, satu hal yang mungkin yang ingin saya garis bawahi bahwa Bang Eman itu enggak, kalau menurut catatan Pak Bupati itu kan sebetulnya anak orang staf itu, pegawai level manager middle ke atas lah dibandingkan dengan Pak Bupati. Kuliah di Bandung itu kalau bukan anak pegawai staf nggak bisa kuliah di Bandung. Sekolah di Bandung pada saat itu menempuh pendidikan menengahnya. Bang Eman sekolah di Bandung dan memang tiba-tiba dari Bandung ke Jogja jadi proletar. Ini kan borju sebenarnya ini. Waktu di kampungnya ini anak borju ini sebetulnya ke Bandung kuliah sekolah menengah di Bandung, kuliah di Jogja dia yang suka. Ya mohon maaf, dia yang suka siapa yang anak yang kaya pada saat itu ya. Ya wajar kalau misalnya duitnya nggak ada ya, memang dari sananya memang kayak begitu gitu. Jadi nah di Jogja inilah yang saya melihat bahwa akhirnya menempa Bang Eman gitu, dan dia tidak bisa meninggalkan Jogja begitu. Dan ya kita tahu bahwa dalam pengalaman perkembangan intelektual, jadi salah satu kiblat kalau ngelihat kemajuan anak-anak muda NU gitu kan pada zaman kami dulu 90-an itu ya LKIS itu, dimana di situ ada yang rutin nulis di Harian Bernas pada saat itu, ada Mas Arif, ada Hairul Salim, itu rutin mereka menulis. Sekali-sekali mungkin ada Bang Eman. Dan di kita pada saat itu di kelompok studi lingkaran juga sering menulis begitu. Nah, dan alhamdulillah karena kondisi inilah yang menjadikan Belitung itu sebetulnya sebagaimana Pak Hanif tadi sampaikan, kalau bahasa saya itu Bang Eman ini dititipkan kepada NU gitu. Jadi kan tidak banyak itu elit. Ya kalau kita katakan elit ya elit, karena memang tidak banyak anak-anak Belitung yang pencapaiannya sampai seperti itu pada era itu gitu loh. Dan Bang Eman ada di pusaran NU pada saat itu, dan alhamdulillah lah akhirnya bisa mewarnai. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, sekalipun Eman terlahir dari anak staf dan dia sekolah menengah di Bandung terus ke Jogja dan juga terakhir dia ada di Jakarta, mungkin itu pas 98 kayaknya masih ada di Jogja itu, tapi setelah 98 baru hijrah ke Jakarta kayaknya. Dan kami melihat bahwa disitulah sebetulnya dia sulit meninggalkan Jogja dalam tanda petik itu. Ketika kita lihat dari puisi-puisinya, memang di 2009 itu ke atas kan, bahwa ada pertentangan batin sebetulnya terhadap kondisi yang dia hadapi gitu. Dan yang bisa membantu dia itu adalah puisinya itu untuk menenangkan jiwanya. Nah itu saya melihat dari beberapa catatan bagaimana dia memandang kekhawatiran dia, walaupun dia ada di pusaran kekuasaan pada saat itu. Kekhawatiran terbesar dia adalah bagaimana Indonesia akan pecah ketika pemilu 2000, mungkin setelah 2004, 2009, 2014. Nah 2014 itu sebelumnya mungkin ada gejala seperti itu, bahwa pertikaian itu semakin menguatkan, ada kekhawatiran itu, dan dia tuangkan dalam puisinya itu. Nah berikutnya yang menurut saya yang menjadi pembelajaran dari Mas Eman, dia sulit untuk tadi satu Jogja, kedua dia sulit melupakan kampungnya. Kerinduan dia terbesar setelah Jogja, kerinduannya yang bisa terkikis itu
ya tentang kampung halamannya. Jadi itu yang membuat dia mungkin, saya tidak tahu apa yang disampaikan Pak Hanif tadi, keinginannya untuk kembali ke Belitung untuk membenahi PKB itu, tidak tahu Mbak Ira, apakah memang betul dalam hati kecilnya mendugaan saya dari puisi yang dia tulis ini sebetulnya beliau tidak bisa meninggalkan Belitung sebetulnya. Jadi mau pulang aja ini. Kalau dilihat dari puisinya, panggilan terhadap tanah kelahirannya itu membuatkan dia harus pulang. Walaupun sebetulnya apa yang dia dapatkan di Jakarta ya sudah sangat. Pernah kami di 2000 berapa itu ketemu di kereta. Beliau mau pulang ke Depok ya? Apa? Sebelah Depok? Citayam. Citayam. Bang, mau kemana bang? Abang di Jakarta, abang tinggal di Citayam. Alhamdulillah lah bang. Iya katanya. Ternyata ya setelah itu ya keinginan untuk kembali ke Belitung itu terus menguat. Dan di Belitung itu saya melihat bahwa bukan hanya PKB yang diurus beliau. Saya lihat dia ngurusin persoalan bagaimana kekhawatiran dia terhadap lingkungan yang tergerus gitu loh. Bagaimana kekhawatiran dia terhadap monopoli sawit yang juga mempengaruhi ekonomi masyarakat yang dia sampaikan kepada Pak Menteri pada itu. Saya nggak tahu apakah Pak Hanif atau Menteri setelahnya di dalam puisi ini dia sampaikan. Jadi bahkan yang menjadi kekhawatiran terbesar dia itu kalau dilihat dari puisinya adalah kerusakan ekologis, dan dia melihat nyata di depan mata ketika kondisi itu terjadi di kampung halamannya. Nah, emang mengkhawatirkan itu, dan kekhawatiran itu ternyata ya terbukti. Kasus 271 triliun itu. Jadi ya ini yang mungkin yang sebenarnya yang mungkin bagi kita juga menjadi pembelajaran bahwa walaupun sebetulnya tadi kalau di puisinya dia apa yang dicatatkan di 2009 itu sudahlah emang jangan ngurusin negara ini urusan orang ramai, jangan membuat kekhawatiran yang berlebihan karena kan udah dari kau. Dia tulis sendiri dalam puisinya itu kekhawatiran itu, dan itulah yang terjadi. Jadi dalam catatan saya ketika saya ketemu di era 90-an di Jogja, baik itu di jalan, di acara-acara diskusi, bedah buku, LKIS, lingkaran, baik di Yayan Suka, UMY, UGM, yang termasuklah ASI bersama yang juga pada saat itu ya termasuk ada Anies pada itu, Muhaimin. Jadi cuma kalau Ganjar saya nggak pernah lihat mas, aja pernah ngomong. Tapi Pak Muhaimin ada ya, Andi Arief ada yang sekarang di Demokrat. Terus siapa ya? Muhaimin ada gitu. Ganjar Pranowo saya nggak pernah lihat, nggak pernah lihat. Jadi itu. Jadi itu yang menjadi catatan, dan sekali lagi bahwa kecintaannya kepada Ibu Pertiwi itulah yang ternyata ya itu nggak tahu apa yang kata Mas Hanif tadi, 6 bulan setelah itu beliau sidong ya. Tapi yang bagi kita yang sahabat-sahabatnya yang sekarang masih tetap ada, bahwa spirit semangatnya yang tak pernah padam itu, bahkan terakhir dia ya sering ketemu dengan Pak Bupati itu, dia selalu mengingatkannya sahabatnya itu sama-sama TK itu, sama-sama teman kecilnya itu. Bahkan mereka main ke TK bersama, ketemu gurunya. Jadi dengan teman-temannya yang kecil kan mereka juga sering kumpul dan sebagainya. Jadi sekalipun sebagai teman ya selalu mengingatkan kawannya itu, Bupati yang Belitung Timur sekarang ini. Jadi itu yang mungkin yang sekali lagi yang menjadi catatan kami